Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musyaf Basari dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas 635D07, jurusan Sarjana Akuntansi. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan tugas akhir kami, yaitu presentasi tentang analisa sistem informasi akuntansi. Oh ya, sebelumnya di sini kami dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua ada Ibu Diah Puspitasari, M.Com selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga dan terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Andi Martias, SEMSI AKKIA, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir kami. Berikutnya saya akan menjelaskan judul dari tugas kami, yaitu analisa sistem informasi akuntansi siklus penjualan pada PT Jaya Elektrikal Utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan data kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Musyaf Basari dengan NIM 63190366, kelas 635D07. Yang kedua ada Indah Sepia Ardani dengan NIM 63190520 dengan kelas 635D07. Yang terakhir ada Tiara Anggraini dengan NIM 63190402 dengan kelas 635D07. Selanjutnya akan langsung pada pembahasan materi ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh teman kami Tiara Anggraini. Kepada Tiara Anggraini, waktu dan tempat saya persilakan. Ruang lingkup. Di dalam penulisan ini, kami melakukan analisa hasil dari tinjauan perusahaan tentang sistem informasi akuntansi siklus penjualan pada PT Jaya Elektrikal Utama. PT Jaya Elektrikal Utama adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan penyedia material barang listrik. Ruang lingkup yang akan kami bahas di sini meliputi proses alur penerimaan pesanan, proses pembiayaan, serta laporan penjualan menggunakan sistem. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Jaya Elektrikal Utama berdiri pada tahun 1998, berawal dari toko alat listrik kecil sehingga sekarang bisa menjadi perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. PT JEU adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyedia material barang-barang listrik. Perusahaan yang berada di kawasan pusat pertokoan di Kenari, Jakarta Pusat ini mempunyai akses tempat yang mudah ditemui dikarenakan strategis dari berbagai aspek. Semua barang yang dijual di perusahaan ini terbilang cukup lengkap, mulai dari kabel, fleksibel, kabel tis, MCB, stop kontak, lampu, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin yang ahli di bidang penyedia barang-barang listrik yang mampu bertahan sampai sekarang. Konsep perusahaan ini mampu memberikan pelayanan dan pengiriman barang kepada beberapa tempat di Jakarta maupun di luar Jakarta, dengan memberikan kualitas material barang-barang listrik dengan harga yang ekonomis. Ditambah lagi dengan stok barang-barang di perusahaan ini ada beberapa hasil impor dari negara Cina. Karena barang-barang yang diimpor cukup berkualitas untuk ciri khas dari ketersediaan barang di PT Jaya Elektrikal Utama. Sebagai stok utama seperti fleksibel, konektor, dan insulate joint. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur perusahaan PT Jaya Elektrikal Utama. Di sini ada kepala pimpinan. Adminnya dibagi menjadi 3, admin sales, admin finance, dan admin supplies dan courier.
Kepala pimpinan bertugas sebagai bertanggung jawab dan mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan perusahaan dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing kepala admin. Kemudian ada admin sales. Admin sales ini bertugas untuk menangani permintaan pelanggan, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, mengejar harga jual yang ditentukan oleh perusahaan, cepat dalam menjawab permintaan pelanggan via telepon, memproses pesanan customer yang telah dipesan. Selanjutnya ada admin finance. Di sini bertugas untuk mengatur arus uang perusahaan, mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan, mengurus surat berharga perusahaan, membantu admin sales menagih pembayaran customer yang sudah lewat jatuh tempo. Yang terakhir ada admin suppliers bagian gudang dan kurir. Bertugas mencatat setiap keluar dan masuknya barang, mengupdate produk jika ada stok yang kosong pada saat pemesanan, melakukan pengecekan barang retur dari customer, melengkapi barang pengiriman dari permintaan muatan, dan serta mengantar barang pesanan ke customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan, dimulai dari pemesanan customer bisa datang langsung atau memesan via telepon. Jika datang langsung, customer kemudian memesan pesanan melalui note yang telah disediakan, apa yang dipesan, atau admin atau customer bisa membawa PO sendiri dari customer. Setelah itu, admin sales melakukan konfirmasi kepada admin suppliers apakah barang itu tersedia atau tidak, sedangkan admin suppliers kemudian menyiapkan barang pesanan. Di sini ada penjualan secara tunai maupun kredit. Jika customer langsung membeli secara tunai, langsung dilayani oleh admin sales, kemudian admin sales membuat surat jalan, invoice cash, dan menginput data penjualan di web. Customer menerima barang dan menandatangani invoice yang telah dibuat admin sales dan juga melakukan pembayaran. Jika customer membeli secara kredit, melalui telepon atau datang langsung, prosesnya masih sama. Admin sales menanyakan stok kepada admin suppliers atau bagian gudang, apakah stok tersedia atau tidak, kemudian membuat invoice dan surat jalan, dan kurir mengantar barang serta surat jalan untuk customer. Customer menerima barang dari kurir dan menstempel tanda tangan surat jalan. Jika pembayaran sudah jatuh tempo, yaitu 1 bulan dari transaksi pembelian customer, bagian finance menagih atau mengecek apakah customer sudah membayar pembelian tersebut ataukah belum. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram dimulai dari customer mengorder barang, kemudian info tersebut diterima oleh admin sales. Admin sales kemudian membuat memo untuk admin suppliers. Kemudian admin suppliers mengecek barang, pengecekan stok barang. Jika stoknya ada, jika stoknya tidak ada, kemudian mengkonfirmasi kepada admin sales untuk memesan barang yang dipesan oleh customer dan mengkonfirmasi kepada customer apakah barang tersebut jadi dipesan atau tidak. Jika barangnya ada, admin suppliers memberikan memo ketersediaan barang dan menyiapkan barang dan memberikan DO atau delivery order kepada admin finance untuk dibuatkan invoice-nya. Setelah dibuatkan invoice-nya, admin finance memberikan surat jalan invoice dan PO tersebut kepada admin suppliers untuk menerima dan mengantar barang kepada kurir. Terus kurir memberikan barang tersebut dan surat jalan kepada customer. Tugas kurir di sini adalah untuk menstempel, memastikan customer menerima pesanan sesuai dengan surat jalan. Kemudian keesokan harinya,
kurir menerima surat jalan dari kurir. Keesokan harinya, admin sales memberikan invoice tersebut kepada admin finance untuk dibuatkan invoice dan surat jalan PO yang telah di-copy. Setelah disiapkan, kemudian tugas kurir adalah membawa surat jalan untuk tanda terima untuk tukar faktur. Setelah kurir menerima surat jalan tersebut untuk tanda terima, diberikan kepada admin finance untuk mengecekkan apakah customer tersebut sudah bayar setelah tagihan jatuh tempo. Tugas admin finance memeriksa sudah terbayar atau belum, dan mereka pembayaran yang sudah lunas kepada pimpinan. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Sepia. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen masukan. Yang pertama ada purchase order atau PO. PO dari customer berfungsi untuk melihat pesanan yang dipesan oleh pembeli. Berikut adalah contoh PO yang diterima pada PT JEU dari pembeli. Di sini kita ambil contoh Aneka Sari dan juga PT Daikin yang melakukan transaksi PO. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen keluaran atau surat jalan atau DO. DO ini berfungsi untuk memberi kejelasan dan rincian terhadap barang yang akan dikirim sebagai konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Di sini juga ada transaksi PT Daikin dan juga Aneka Sari. Selanjutnya ada invoice penjualan. Fungsi invoice penjualan adalah sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli konsumen sebagai informasi besarnya tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan konsumen. Selanjutnya ada faktur pajak penjualan. Faktur pajak adalah dokumen yang menyatakan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai PPN atas transaksi penjualan. Khusus faktur pajak di sini hanya customer yang mempunyai NPWP dan menggunakan sampel PT Jaya Elektrik Utama dari kami. Kami juga menyediakan untuk customer yang nggak punya NPWP, maka akan kami masukkan transaksi penjualan non-PPN-nya. Selanjutnya kita akan membahas problem di sini. 1, sering terjadi miskomunikasi antara admin sales dengan admin suppliers jika menanyakan produk persediaan masih tersedia atau tidak. Yang kedua, produk persediaan di gudang masih menggunakan pencatatan manual atau tulis tangan. Jadi jika bagian gudang lupa menulis stock option terakhir, maka barang kosong. Yang ketiga, kekurangan untuk mengantar jika customer meminta pesanan untuk diantar ke tempat tujuan. Selanjutnya, ada solusi. 1, bagian gudang melakukan pencatatan atau stock option supaya barang yang tercatat dan tersedia sesuai. Maka jika ada pesanan tersebut, barang sudah tersedia. Jika beberapa barang ada yang kosong atau habis, bagian gudang atau admin suppliers menginfokan kepada admin sales supaya membeli barang tersebut sebelum ada pemesan dari customer. Yang kedua, pencatatan gudang seharusnya juga dimasukkan ke dalam sistem atau web. Jadi bukan hanya penjualan yang diinput, namun stok persediaan juga.
Bagian gudang menginfokan juga memo pesanan persediaan kepada admin finance supaya dicatat oleh admin finance agar semua bagian mengetahui info barang. Ketiga, menginfokan kepada customer jika pembeli adalah toko terdekat untuk mengambil pesanan jika tidak ada yang mengantar pesanan. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dicatat untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Analisa sistem merupakan proses memahami sistem yang ada pada suatu perusahaan, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan serta hambatan pada suatu perusahaan. Di sini kami juga ada saran, sistem informasi akuntansi penjualan haruslah diorganisasikan secara baik dan benar, sehingga proses dari transaksi penjualan pun akan baik. Dan kami pun menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, sehingga kritik dan saran sangatlah diperlukan untuk kami untuk diperbaiki. Lalu kami di sini ada daftar pustaka yang pertama dari Armada, yaitu mengenal lebih dekat 8 konsep dasar akuntansi yang harus Anda ketahui, jurnal entrepreneur, konsep dasar dan pengertian sistem dari BPK UNP, lalu pengertian sistem informasi manajemen dari www.idscript.com, lalu ada sistem informasi akuntansi 1 edisi 4 dari Google Buku, lalu ada yang terakhir dari Ana A. Harisusandi 2019, rancang bangun sistem informasi akuntansi laporan laba rugi berbasis web pada PT United Tractor Pontianak. Itulah akhir dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.